kemuliaan hanyalah bagimu.
bawah, lebih yang bawah. Ini. Rom yang ini. Salah kalimatnya. Oke. Tampil. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita, yaitu di dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Mari kita mohon kasih karunia anugerah Tuhan untuk menyertai memimpin ibadah kita di dalam pengurapan Kasar Kudus di yang dari surga. Dari tempat ini saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah berkat anugerah penyertaan Tuhan menolong menyertai ibadah kita di saat sore hari. Untuk itu mari mengawali ibadah kita akan angkatkan satu pujian dengan judul Bapa Engkau Baik. Dengan kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini dengan satu permohonan di hadapan Tuhan. Bapa Engkau Baik. Selalu baik kepada
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi satu pengakuan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga jika kami masih boleh ada sampai saat sore hari ini, sebagaimana kami berdiri untuk kami boleh bersekutu beribadah memuliakan Engkau Tuhan, semua adalah karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terutama anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan. Sehingga lewat kesempatan yang ada ini Tuhan, kami mau belajar mempergunakan waktu yang ada untuk kami beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu dan kami menyadari, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami hanyalah manusia yang berdosa, yang najis, kotor, yang jahat, yang hanya untuk dihukum dibinasakan. Tetapi pengorbanan Tuhan, perjuangan-Mu bagi kami hingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, terutama supaya kami bisa beribadah seperti saat ini Tuhan. Sebab itu biarlah kehidupan kami di dalam kuasa tangan Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu melindungi kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami di saat sore dengan pengurapan kuasa Roh Kudus yang dari surga. Demikian juga Tuhan lindungi tempat kami beribadah, baik dalam ruangan ini Tuhan, demikian juga halaman hingga tujuan kami juga Engkau lindungi Bapa. Sehingga di saat kami memuji membesarkan Engkau, kami boleh merasakan suasana surga di tengah-tengah ibadah kami, untuk kami memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat gereja lain yang beribadah seperti kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, seperti Tuhan yang akan tetap menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa pekerjaan setan yang berusaha mengganggu kehidupan kami di saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami sehat yang mengusurkan semuanya, yaitu dalam berbagai bentuk apapun, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa pekerjaan setan pergi keluar dari Yesus yang berkuasa, menutup bungkus, menjaga, melindungi ibadah kami dari awal pertengahan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita balas dalam setiap kehidupan kita, di mana kita boleh melangkah pada tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, setiap detik langkah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu mari kita bersyukur, kita boleh merasakan indahnya bersama Tuhan saat kita melayani, saat kita beribadah, saat kita bersekutu. Kita akan nyanyikan satu pujian, indah bersamamu, hanya dekat Allah. Serta
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, sungguh indah ya bersama Tuhan, sehingga kita merasakan damai dalam setiap kehidupan kita karena Tuhan melindungi, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Tidak akan goyah selamanya. Iya, puji nama Tuhan. Ya, sungguh dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan surga dalam setiap kehidupan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dari nyanyian tambahan 74, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa pengangkatan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena lewat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan akan terus membimbing, menuntun, dan juga mengarahkan kehidupan kami pada jalan-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, sebagai manusia kami sadar masih banyak kekurangan, kelemahan, dan kami masih butuh yaitu kebenaran firman-Mu untuk terus menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap teguh berdiri atas kebenaran firman dan korban-Mu di dalam setiap menghadapi persoalan masalah, dan kekuatan kami hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat pujian kami percaya semua berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, dan saatnya Tuhan kami mau belajar di bawah kaki-Mu. Tuhan tolong urapi kami Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bukakan rahasia kebenaran-Mu sesuai kebutuhan kami, dimulai dari hamba-Mu Tuhan. Mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni. Menyampaikan firman-Mu seturut kehendak Tuhan atas kehidupan kami, dan juga dengan penuh kasih sayang, sehingga lewat kebenaran firman yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, yang Tuhan bukakan, akan terus menuntun, mendorong kami, supaya kami tetap sungguh-sungguh beribadah, setia berkobar-kobar melayani Tuhan, sampai garis akhir, sehingga kami juga bisa menyembah Engkau Tuhan, mengangkat dua tangan kami, mempercayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu, sampai detak jantung kami semua di dalam tangan kemurahan Tuhan, di dalam perhatian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh begitu besar kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai saat ini. Kami tidak dapat membalasnya, tetapi kami mau belajar terus menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan akan memimpin kehidupan kami ya Bapa. Sekali lagi ampuni kami akan segala dosa dan kekurangan kelemahan kami Tuhan. Sucikan dengan darah melayakkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan, layak untuk kami terus belajar, menyerahkan, meletakkan seluruh hidup ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tolong Engkau rapi dengan pengurapan Roh Kudus yang suci dari surga. Biarlah Engkau penuhi hati pikiran hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara, berkata-kata lewat lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga di saat Engkau berfirman kami belum mengerti, yakin, percaya, kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak lupa berdoa buat gereja lain yang beribadah seperti kami. Biarlah Tuhan berkati, seperti Tuhan yang akan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa pekerja setan yang berusaha mengganggu kehidupan kami, pikiran kami, konsentrasi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami sehat dan mengusurkan semuanya dalam berbagai bentuk apapun, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa pekerja setan kami perintahkan kami semua dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa, menutup buku semenjak melindungi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan ini
ya kita bisa kembali untuk beribadah, untuk kita belajar di bawah kaki Tuhan. Mari ya kembali saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita akan terima ya saat ini boleh menuntun, mendorong kita supaya kita semakin sungguh-sungguh terus beribadah melayani Tuhan. Mari kita kembali melihat di dalam Mazmur pasal yang keempat ya. Mazmur pasal 4 dengan perikop doa pada malam hari ya. Ini dalam arti rohani, doa pada malam hari yang menunjuk akhir zaman ya. Akhir zaman dalam kegelapan yang penuh dengan dosa, puncak dosa, ajaran-ajaran palsu, masalah-masalah yang mustahil, dan juga musuh ya. Musuh itu sama dengan kebencian, fitnah, gosip, sampai aniaya ya. Ini jadi di sini kalau kita melihat ayat 1 sampai yang ke-9 ya, Raja Daud atau kita anak-anak Tuhan akan mengalami yang namanya suasana akhir zaman ya, yang penuh dengan kegelapan ya, sehingga sering terpengaruh ya, seringkali terpengaruh ya, dan juga tidak mampu bagaikan pelita ya, bagaikan pelita yang hampir padam, bahkan sudah padam ya, bahkan sudah padam. Itulah yang dikatakan letih lesu, beban berat ya, susah payah, air mata, ini stres, bahkan kecewa, juga putus asa dan cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi di sini ya kita lihat ayat 1 sampai 9, ini Tuhan tunjukkan bagaimana sikap kita menghadapi kegelapan di akhir zaman ya. Bagaimana sikap kita menghadapi kegelapan di akhir zaman ya. Ayat 1 sampai ke 6 ya, itu yang pertama, yaitu mengaku segala kesalahan kita kepada Tuhan atau kelemahan kita kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni dosa kita ya. Itu sama dengan kita mengaku, berarti kita dibenarkan ya, membenarkan kita ya, membenarkan kita sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah ya. Kalau kita sudah dibenarkan, maka pelita mulai menyala ya, pelita mulai menyala. Ini ayat 1 sampai ke 6. Dan ayat 7 sampai 8 ya, yang kedua ayat 7 sampai 8, yaitu kita berseru berserah kepada Tuhan sama dengan kita menyembah Tuhan ya. Di situ dikatakan ayat 7 ya, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Cahaya wajahmu, ini penyembahan ya, cahaya wajahmu menyinari kami. Ini ya, penyembahan, memandang wajah Tuhan ya, memandang wajah Tuhan yang bercahaya bagaikan matahari sehingga menyinari kita dengan sinar kemuliaan. Itulah roh kemuliaan. Ini jadi pelita semakin menyala. Kita masih belajar yang pertama ya, kita masih belajar sikap yang pertama dalam menghadapi kegelapan di akhir zaman, yaitu kita mengaku segala kesalahan kelemahan kita kepada Tuhan ya. Mengaku segala kesalahan kita kepada Tuhan atau kelemahan kita kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, sama dengan membenarkan kita sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran. Inilah dikatakan pelita mulai menyala. Ini jadi untuk kita bisa mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan ya, kita bisa mengaku, mari kita butuh firman, karena ini lewat dorongan firman Tuhan. Tanpa dorongan firman Tuhan kita tidak akan mungkin mengaku dosa ya. Ini mari kita butuh dorongan firman Tuhan, sama dengan untuk menghadapi gelapnya dunia kita butuh cahaya, kita butuh terang. Itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini jadi kalau kita menerima cahaya Injil ya, menerima firman pengajaran yang benar, berarti kehidupan kita sedang ditulisi firman ya. Ini jadi kalau kita menerima sama dengan kita ditulis. Ini sama seperti ya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekolah ya, buku ya, menerima apa yang ditulis di dalam kertas kosong ya. Ini kehidupan kita juga,
kita menerima firman Allah sama dengan kehidupan kita ditulis oleh firman Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan. Mari, ya. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, kita tidak bisa berbuat apapun. Jadi kita butuh cahaya Injil kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan sampai menyempurnakan, sehingga kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Ini, ya. Kalau di dalam Keluaran ada 2 tempat ya di mana firman Allah ditulis, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Allah ditulis yaitu pada 2 loh batu. Ya. Ditulis pada 2 loh batu. Kita tidak usah baca, ya, bisa dibaca masing-masing. Ya. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Pada 2 loh batu, yaitu tentang hukum. Hukum sesama, hukum dengan Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Ini ya pada 2 loh batu. Artinya apa? Artinya hati pikiran kita ini ditulis oleh firman Allah. Ini. Dan yang kedua, ya, yaitu dalam Keluaran mulai pasal 21, 22 dan 23. Ya, yaitu gulungan atau lembaran hidup kita. Ya, gulungan kalau kitab itu dalam bentuk gulungan. Ya, ini gulungan atau lembaran hidup kita. Apa itu lembaran hidup kita? Itu di luar. Ya, kalau tadi dalam 2 loh batu sama dengan hati pikiran kita, yaitu yang kedua ini lembaran hidup kita itulah perbuatan kita ditulis oleh firman Tuhan. Ya, ini. Ya, ditulis oleh firman Tuhan. Jadi kalau firman Allah ditulis dalam hati pikiran kita dan juga perbuatan-perbuatan kita ditulis oleh firman Tuhan, maka kalau di dalam Wahyu pasal 5 itu dikatakan sebelah dalam dan sebelah luarnya ditulis. Kita baca Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Di situ dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ini, ya. Jadi di sini dikatakan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Ya, ini. Jadi gulungan kitab yang ada di dalam tangan Tuhan, ya di sini dikatakan di tangan kanan, ya, di tangan kanan Tuhan, ya, di mana yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya ditulisi. Dan itu adalah firman Allah. Ya, ini firman Allah yang tertulis dalam Alkitab ataupun kitab suci. Ini. Jadi firman Allah ditulis ini merupakan tulisan yang dibukakan atau diilhamkan, diwahyukan. Ya, kalau di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, ya. Ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan, ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini Alkitab yang kita miliki, kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini, ya. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi semua isi dalam Alkitab ini adalah wahyu dari Tuhan, diilhamkan, diwahyukan. Dikatakan di situ segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini, ya. Jadi kitab suci atau Alkitab ini adalah firman Allah yang ditulis, ya. Firman Allah yang merupakan tulisan yang diilhamkan, yang diwahyukan, ya, yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini diilhamkan, diwahyukan. Ini dibukakan rahasianya oleh Tuhan kepada kita. Ya, ini jadi bukan tulisan manusia seperti cerita-cerita dongeng. Ya, ini cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya. Mari. Ini, ya, kita melihat di situ dikatakan, ya, ayat 16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ini. Jadi kitab suci ini, Alkitab ini yang kita terima ini berguna. Ya, di ayat 15 dikatakan, ya, ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ini. Jadi kitab suci ini berguna untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Ini yang disebut dengan firman penginjilan. Ya, firman penginjilan. Ya. Setelah itu mengajar, ya. Ini mengajar, ini disebut dengan firman pengajaran. Ini. Ya, di ayat 16 dikatakan di situ untuk mengajar. Ini firman pengajaran. Setelah itu kemudian dikatakan untuk menyatakan kesalahan, ya, menyatakan kesalahan atau menunjukkan dosa-dosa. Ini, ya. Jadi untuk menyucikan, ya, segala dosa-dosa kita ditelanjangi. Berarti ini yang dikatakan firman untuk menyucikan kehidupan kita. Setelah itu apa lagi? Di situ dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir di situ dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sehingga apa yang terjadi? Di ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, ini. Jadi kalau kita dididik dalam kebenaran, maka kita diperlengkapi dengan segala perbuatan benar dan baik. Ya, ini. Mari. Ya. Ini diperlengkapi dalam perbuatan dengan perbuatan benar dan baik. Perbuatan iman. Ya, perbuatan iman sampai mencapai kesempurnaan. Ini sampai mencapai kesempurnaan. Jadi Alkitab ini tidak perlu diragukan lagi bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, mari, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu lagi didiskusikan atau diseminarkan. Karena apa? Karena Alkitab berasal dari Tuhan, tahta surga, dari kerajaan surga. Mari, jadi jangan diperlukan lagi, karena ini merupakan wahyu yang diilhamkan, diwahyukan bagi kita. Jadi firman ini cukup diterima. Ya, firman ini cukup diterima, dipercaya dan dipraktekkan. Ya, dan dipraktekkan. Mari. Inilah firman pengajaran yang benar. Ya, diterima, ya, dipercaya sampai dipraktekkan. Ya. Jadi lewat firman Allah yang tertulis, maka ini untuk menyucikan seluruh kehidupan kita. Hati pikiran kita disucikan dan perbuatan-perbuatan kita
disucikan. Coba dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Di situ dikatakan, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati pikiran kita. Ya, pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini ayat 12. Di situ dikatakan, ya, firman Allah lebih tajam. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya, sendi-sendi dan sumsum. Ya, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini bagian dalam. Dari dalam. Mari, ya, disucikan lewat pedang firman. Ya, hati pikiran kita disucikan. Dan ayat yang ke-13, di situ dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, semua telanjang. Ya, di luar. Ini semua telanjang. Ini di luar. Itulah perbuatan. Jadi, istilah ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Artinya, firman pengajaran atau firman penyucian ini sama dengan, ya, firman yang lebih tajam, ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan sebelah dalam dan sebelah luar dari kehidupan kita. Itu yang dikatakan penyucian lahir dan batin kita. Ini, ya, mari, penyucian lahir dan batin kita. Mari, ada firman penginjilan, ya, ini untuk keselamatan, firman penginjilan. Sesudah itu ada firman pengajaran, ya, firman pengajaran atau firman yang menyucikan. Ini, ya, di kitab suci kita tahu ada keselamatan. Ya, dalam Alkitab kita tahu ada keselamatan. Kita sudah percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan kita bertobat. Tetapi ingat, harus dilanjutkan pada firman pengajaran, firman penyucian untuk menyucikan lahir dan batin kita, untuk menyucikan seluruh kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, dari mana disucikan? Ya, kita lihat Kolose pasal yang ke-3. Ya, disucikan dari 12 dosa. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 9. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 9. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini perhatikan. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, ini, ya, sebelah luar. Itulah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan juga penyembahan berhala. Ini sebelah luar. Ya, sebelah luar. Perbuatan. Ya, di ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ya, ini ayat 8, yaitu hati pikiran. Sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini, jadi kalau dari hati keluar dari mulut, dari dalam hati keluar ke mulut. Ya, ini, ya, dari dalam.
disucikan. Jadi ada 12 dosa, ya, sebelah dalam dan luar disucikan, menyucikan 12 dosa dalam kehidupan kita. Mari, kalau kita baca ini di sini 12 dosa menguasai lahir dan batin manusia. Menguasai seluruh kehidupan manusia. Ya, jadi dosa lahir dan batin ditutup dengan dosa dusta. Ayat yang ke-9 tadi. Jangan lagi kamu saling mendusta. Ditutup dengan dusta. Ini. Jadi dusta ini adalah penutup dosa. Artinya apa? Artinya kalau kehidupan kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, masih hidup di dalam dusta, ya mari. Tentang apapun itu. Tentang apa saja. Mari. Baik itu dusta kecil, baik itu dusta yang besar. Berarti lahir batin kita, seluruh kehidupan kita masih dikuasai oleh dusta. Ini, mari. Ini dikuasai oleh dusta. Mari. Ini kalau tidak mau lepas, masih mempertahankan. Ini sehingga akibatnya apa? Kalau seluruh kehidupan kita masih dikuasai oleh dosa, dusta. Ya, mari. Lahir batin kita masih dikuasai oleh dosa. Maka akibatnya yang pertama, ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini. Jadi akibat yang pertama, terpisah dengan Tuhan. Ya, ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dosa. Mari. Terpisah dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Kering rohani, mati rohani. Ini, kalau sudah kering rohani, mati rohani, tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Ya, tidak bisa menyembah, tidak bisa berdoa, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Mari. Dan jika ini tetap dilanjutkan, maka ia akan tetap terpisah selamanya dengan Tuhan. Ya, terpisah selamanya dengan Tuhan, masuk dalam kematian kedua di neraka selama-lamanya. Mari, kematian kedua di neraka selama-lamanya. Ini yang pertama akibatnya. Akibat yang kedua, yaitu dalam Wahyu pasal 22 ayat 14-15. Wahyu 22 ayat 14-15, di situ dikatakan, berbahagialah, Wahyu 22, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, tinggal di luar. Ini, ya, mari. Di situ dikatakan tadi, di ayat 14, ya, kota itu, ya, di baris terakhir, ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, kota itu sama dengan kota Yerusalem baru. Mari. Jadi, yang mau membasuh jubah
atau disucikan akan masuk Yerusalem baru. Tetapi kita lihat ayat 15 ya. Ini kalau tidak mau mengalami penyucian ya, tidak mau membasuh jubah, tidak mau disucikan, di situ dikatakan akan tinggal di luar. Baris terakhir ayat 15 ya. Ini orang yang mencintai dusta melakukannya tinggal di luar. Berarti berada di luar Yerusalem baru. Bagi yang tidak mau disucikan. Ini. Jadi akibatnya ya, yang pertama tadi terpisah ya, yang kedua yaitu sampai terpisah untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak bisa lagi masuk untuk Yerusalem baru. Ya, tidak bisa masuk lagi Yerusalem baru. Berarti apa? Yang ada masuk dalam lautan dan api belerang ya, lautan api dan belerang ya, lautan api dan belerang selama-lamanya. Kematian kedua di neraka. Ini mari. Kalau yang pertama tadi masih terpisah, belum sampai terpisah, masih terpisah. Kalau dia masih mau bertobat masih bisa kembali. Tetapi ini terpisah. Setelah itu yang kedua sampai terpisah. Masih terpisah sampai terpisah. Ini oleh sebab itu kehidupan kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus menerima pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya ini untuk apa? Untuk menyucikan lahir dan batin kita, sehingga kita tidak berdusta dan tidak berbuat dosa lagi. Mari kita tidak berdusta dan tidak berbuat dosa lagi. Ini mari lewat firman penginjilan, pekerjaan itulah firman yang lebih tajam. Mari firman pengajaran yang benar. Ada penginjilan, ada firman penginjilan, itu bagus. Tetapi ingat, harus ditingkatkan. Sama seperti bayi. Ya, bayi kalau sudah lahir tidak bisa makan keras. Minum susu dulu, Ya, ini. Setelah itu sudah dewasa besar, makan makanan keras. Ini sama Injil, ya, menyelamatkan. Setelah itu lewat firman pengajaran yang benar, pedang bermata dua, menyucikan lahir batin kita, sehingga kita tidak berdusta, kita tidak berbuat dosa lagi. Mari, ini. Jadi ada penginjilan itu bagus, tetapi harus ditingkatkan, yaitu pada firman pengajaran yang benar. Ini karena lewat firman pengajaran yang benar itu menyucikan lahir batin kita sampai kita tidak berdusta, sampai kita tidak berbuat dosa lagi. Ini coba 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, ya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetap berada di dalam Dia. Kehidupan yang mengalami penyucian lahir dan batin, tidak berdusta, tidak berbuat dosa lagi. Dan dikatakan situ, ya, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya, itulah yang dikatakan terpisah sampai terpisah selama-lamanya. Mari, ya, ini. Ya. Jadi kehidupan kita, kalau kita tidak berbuat dosa, berarti kita berada di dalam tangan Tuhan. Ya, di sini jelas, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Ini, itu berarti kita berada di dalam tangan Tuhan. Ya, berada di dalam kuasa Tuhan. Tetapi ingat, saat kita, ya, kita tidak berdusta, kita tidak berbuat dosa lagi, kita berada di dalam Tuhan. Ya, kita berada di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus berada di dalam kita. Jadi ada hubungan yang sangat erat dengan Yesus. Sampai hubungan yang paling erat, yaitu kita bisa menyembah Tuhan. Ini bisa menyembah Tuhan seperti hubungan kepala dengan tubuh.
dihubungkan dengan leher. Leher ini adalah penyembahan. Napas hidup, penyembahan. Ya mari. Ini. Ya. Bersyukur. Ya, penyembahan. Hubungan kepala dengan tubuh yang dihubungkan dengan leher. Ya. Ini penyembahan. Ada napas hidup. Ini. Coba di dalam ayat 24-nya. Ayat 24-nya. Pasal 3 1 Yohanes tadi. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini. Ya, menuruti perintah sama dengan tidak berbuat dosa lagi. Ya, berarti Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ini. Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya. Jadi malam ini kita melihat, ya, di situ dikatakan, ya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari. Ya, di situ dikatakan ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, bukti. Ya, kalau kita melihat tadi, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak berdusta, kita tidak berbuat dosa lagi. Buktinya bahwa kita tidak berdusta, tidak berbuat dosa lagi. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita adalah, ya, kita akan menjadi kehidupan yang taat dengaran. Karena dikatakan dari barang siapa menuruti, ya, barang siapa menuruti segala perintahnya. Berarti kalau kita menuruti perintah itu sama dengan kehidupan yang taat dengar-dengaran. Ini. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, ya, tinggal di dalam kita, itu sama dengan kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging ini tidak bersuara lagi. Ini. Ya, sampai daging tidak bersuara lagi. Oleh sebab itu mari, ya, sore malam hari ini kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Ya, menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Ini karena itu adalah bukti, ya, kita mengalami penyucian lahir dan batin. Ya, mengalami penyucian lahir dan batin. Ini. Coba kita baca Matius pasal 7, 24, 25. Matius 7, 24, 25. Di situ dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, didirikan di atas batu. Ya, kita melihat kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tak dengar-dengaran pada Tuhan sampai daging tidak bersuara, kita akan dipakai di dalam pelayanan pembangunan rumah rohani. Karena di situ dikatakan tadi, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu, itu batu karang. Mari, ini. Jadi kalau kehidupan kita tak dengar-dengar sampai daging tidak bersuara, kita ini akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan rumah rohani. Itulah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini. Jadi yang Tuhan cari itu, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang taat. Ya, orang-orang yang taat, bukan orang yang pandai, bukan orang yang kaya. Boleh pandai. Boleh. Ya, boleh. Tetapi kalau tidak taat, justru lebih menghancurkan. Ya, mari, tidak ada yang melarang kita, kita pintar, kita kaya, tidak ada yang melarang, boleh. Tetapi ingat,
Yang utama itu adalah taat. Ini yang Tuhan cari. Orang yang taat dengaran. Ini yang dicari oleh Tuhan. Mari. Tetapi kalau tidak taat justru lebih menghancurkan. Sebab itu kita harus taat. Mari. Dibutuhkan itu ketaatan. Jadi kalau kita benar-benar mengalami penyucian, kita benar-benar mengalami ketaatan, maka kita akan menjadi rumah doa sampai tubuh Kristus yang sempurna terbentuk. Ya, itulah rumah doa yang terbesar di awan-awan. Ya, rumah doa yang terbesar di awan-awan. Itulah mezbah yang paling besar di awan-awan yang permai. Tetapi hati-hati dalam pelaksanaan pembangunan rumah rohani. Ada 3 macam halangan yang melanda gereja Tuhan, anak Tuhan. Ya, ada 3 halangan dalam pembangunan tubuh Kristus, rumah rohani yang melanda gereja Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-25 tadi dikatakan di situ. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ini 3 hal. Ya, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ini hati-hati. 3 hal ini melanda dalam pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan rumah rohani. Yang pertama hujan. Ya, hujan lebat. Hujan lebat ini hujan lebat ini dari atas. Ya, dari atas. Ya, sama dengan naga yang di langit. Ya, naga yang di langit. Sama dengan setan dengan kekuatan roh jahat dan roh najis yang mengarah pada dosa. Itulah dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Ya, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba dan lain sebagainya. Kawin mengawinkan, percabulan, penyimpangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ini mari. Demikian juga sampai nikah yang salah. Ini yang pertama halangannya. Ya. Ini kekuatan roh jahat, roh najis berusaha menghalangi. Yang kedua, banjir. Ya, setelah hujan banjir besar. Ya, banjir besar biasanya kalau hujan turun, kalau tidak ada laut naik, tidak akan banjir. Ya, berarti banjir biasa karena dari laut yang naik. Ini berarti banjir besar dari laut. Ya, banjir besar dari laut ini sama dengan antikris. Ya, ini sama dengan antikris. Itulah binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Antikris dengan kekuatan mamon. Ya, kekuatan mamon. Akar dari segala kejahatan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Mamon, uang. Ini hati-hati. Ya. Dan yang ketiga, setelah itu dikatakan lalu angin melanda rumah itu, angin. Ya, angin keras. Ya, ini sama dengan angin ini biasa gosip, ya, ajaran-ajaran palsu. Ini angin keras sama dengan ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Ya, maaf, nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, ini nabi-nabi palsu dengan kekuatan ajaran-ajaran palsu sampai dengan roh dusta. Ya, sampai dengan roh dusta. Ini mari hati-hati, 3 ini halangan. Kekuatan roh jahat dan roh najis, kekuatan mamon, kekuatan ajaran palsu. Ini mari, ajaran palsu dan penyembahan palsu ini membelokkan arah. Hati-hati, membelokkan arah untuk hanya mengejar kedudukan di bumi. Ini, ya mari. Hati-hati. Ya, kita yang harusnya jalannya lurus karena ajaran palsu akhirnya belok arah. Penyimpangan arah. Sehingga tersesat. Mari, nabi-nabi palsu dengan kekuatan ajaran palsu. Ini.
Inilah tiga ini halangan. Ya, tiga ini halangan yang berusaha menghalangi kehidupan anak-anak Tuhan untuk masuk dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Ini. Jadi hati-hati. Kalau kehidupan yang mau hanya cari kedudukan, ya hati-hati ini. Ya di dunia zaman sekarang untuk cari kedudukan di dunia banyak berdusta. Mari jatuh dalam dosa perselingkuhan. Pokoknya mari pasti berdusta. Ini. Mari, pasti berdusta. Tidak ada yang mau mengaku kecuali kalau sudah terkena dengan pedang firman. Baru mengaku. Mari. Hati-hati. Ya kehidupan kita anak-anak Tuhan jangan melihat halangannya. Ya banyak menganggap semua enteng, itu gampang. Hati-hati. Jangan lihat halangannya, tetapi lihat. Ya, lihatlah itu dosanya. Hari ini. Jangan lihat halangannya. Lihat dosa yang berusaha menghalangi. Ya, jahat, najis, kekuatan mamon, ya, kekuatan ajaran palsu. Ini harus diwaspadai. Supaya kita bisa menghadapi tiga hal ini, halangan-halangan ini, mari kita harus punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Ini kita harus memiliki dasar yang kuat. Karena kalau dasarnya kuat, maka rumah tidak akan rubuh. Ya, mari. Di ayat 25 tadi dikatakan, coba kita baca ulang. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Di atas batu itu sama dengan batu karang. Siapa itu? Dibangun di atas pribadi Yesus, kebenaran firman Tuhan. Membangun kehidupan kita di atas batu karang. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ini, mari. Ya. Jadi kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tak dengar-dengaran, maka kita akan masuk di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, masuk dalam pembangunan rumah rohani. Kita akan membangun. Kita akan dibangun. Ini kalau kita membangun di atas dasar yang benar, di atas batu karang, maka kehidupan kita akan kuat. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoncangkan sedikit pun. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 10-11. 1 Korintus 3 ayat 10-11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini harus diperhatikan. Bagaimana kita membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Inilah dasar kita untuk masuk dalam pembangunan rumah rohani, yaitu Yesus Kristus. Ini dasar batu karang adalah Yesus Kristus, tidak ada dasar lain. Di situ jelas tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini jadi dasar batu karang itulah Yesus Kristus, tidak ada dasar lain. Mari, tidak ada dasar lain. Ini coba di 1 Korintus 10 ayat 3-4. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 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 Ya.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Makan makanan rohani yang sama. Apa itu? Firman. Mari. Di ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi tidak ada yang lain. Ya, makanannya sama, minumannya sama. Semua dari batu karang. Semua dari Yesus. Jadi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kalau kita taat, bijaksana, maka di situ kita membangun tubuh Kristus di atas dasar batu karang. Itulah pribadi Yesus Kristus. Ya, pribadi Yesus Kristus. Sekarang kita lihat ada 3 pengertian membangun rumah rohani. Ya, ada 3 pengertian untuk kita membangun rumah rohani atau tubuh Kristus di atas batu karang yang kokoh. Ya, batu karang yang teguh. Yang pertama Mazmur 19 ayat 15. Ya. Kita percepat Mazmur 19 ayat 15. Mazmur 19 kita lihat dulu. Mazmur 19 ayat 15. Di situ dikatakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya, gunung batuku dan penebusku. Ini kita lihat di pasal 62. Ya, pasal 62, Mazmur 62. Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya, aku tidak akan goyah. Ini. Jadi pengertian yang pertama membangun rumah rohani di atas batu karang yang teguh, yaitu membangun yaitu di atas pribadi Yesus yang adalah penebus. Jadi di sini ke dalam Mazmur 19, Yesus adalah penebus dan keselamatan. Itulah juru selamat. Jadi nomor 1 itu, kita membangun rumah rohani di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Dalam tabernakel ditunjukkan itu halaman. Ini membangun rumah rohani di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sebagai penebus, juru selamat. Mari, penebus dan juru selamat. Ya, dalam tabernakel itu menunjuk dengan halaman, ditunjukkan dengan halaman. Praktiknya apa? Kalau kita menerima pribadi Yesus sebagai batu karang yang menebus, menyelamatkan kita, prakteknya kita harus mengalami penebusan. Ya, kita harus mengalami penebusan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus. Ini, mari. Ini. Kalau kita menerima penebusan oleh korban Kristus atau darah Yesus, maka kita mengalami kelepasan dari dosa-dosa sehingga kita menerima keselamatan. Ya, menerima keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan itu sama dengan kebenaran. Ini. Mari, inilah dasarnya. Ya, inilah dasarnya, yaitu kebenaran. Ini. Prosesnya bagaimana? Kita menerima penebusan oleh darah Yesus. Prosesnya, ya, kita baca ke Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2, ya. Ayat 36 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Ini Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini. Ya. Hari. Jadi prosesnya di situ dikatakan tadi ayat yang ke 39, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang akan dipanggil. Berarti terbatas. Tidak dikatakan semua, tetapi sebanyak yang akan dipanggil. Ya, oleh Tuhan Allah kita. Ini terbatas jumlahnya. Ya, terbatas jumlahnya. Semestinya ya hanya bangsa Israel dan keturunannya yang menerima ya untuk diselamatkan. Tetapi sebagian Israel menolak. Ya, ada yang sampai ya kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel saat di bawah Gunung Sinai mereka mau menyembah berhala, membuat patung lembu emas. Ya ini menolak, memberontak, tidak mau diselamatkan. Sehingga karena dari bangsa Israel ada yang menolak, akhirnya terbuka kesempatan untuk bangsa kafir. Ya, itulah kehidupan kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Terbuka kesempatan. Ya, ini untuk menerima keselamatan. Itulah penebusan dan keselamatan dari Yesus. Ini. Jadi prosesnya untuk kita bisa mengalami penebusan oleh darah Yesus, kita percaya, iman, percaya kepada Yesus lewat kita mendengar firman Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini. Setelah itu kita bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya, kemudian masuk dalam baptisan air. Ya, masuk dalam baptisan air. Kembali, ya diingatkan. Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah bertobat. Nah, ya bisa baca di Roma 6 Roma 6 ayat 4. Ya, baptisan air yang benar adalah orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa, ya, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus dan keluar bangkit dari dalam air bersama Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Itulah hidup surgawi. Di mana kalau di dalam Matius langit terbuka. Ya, langit terbuka. Ini. Maka ada urapan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ini. Sehingga apa? Setelah diurapi Roh Kudus, maka kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu tidak berbuat dosa lagi, tegas dan berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, ya, sehingga tidak tersesat, dan juga tegas untuk menolak yang tidak benar. Ini, ya, tegas untuk menolak yang tidak benar. Inilah pengertian yang pertama membangun rumah rohani di atas batu karang, yaitu harus menerima korban Kristus. Yang kedua, Kejadian 49 ayat 24. Kejadian 49 ayat 24. 49 ayat 24. Ya, di situ dikatakan, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Gembalanya gunung batu Israel. Ini. Jadi pengertian yang kedua membangun rumah rohani, yaitu Yesus sebagai gembala. Yang pertama, Yesus ya menebus dosa kita, menerima penebusan. Yesus menebus dan menyelamatkan. Yesus sebagai penebus dan menyelamat, sang juru selamat. Yang kedua, Yesus sebagai gembala. Mari. Ini yang kedua. Ya, Yesus sebagai gembala. Ini prakteknya bagaimana? Ya,
Kalau Yesus sebagai gembala prakteknya, ingat, kalau kita punya dasar yang kuat, yaitu Yesus sebagai gembala, maka kita menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Ini, ya mari, prakteknya tergembala dengan benar dan baik. Ini. Syaratnya bagaimana untuk tergembala? Syarat tergembala bisa makan firman penggembalaan, bisa mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Ini syarat tergembala. Kalau prakteknya tadi harus tergembala dengan benar dan baik, maka syaratnya kita harus bisa makan firman penggembalaan, kita bisa mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Apa itu suara gembala? Suara gembala adalah firman penggembalaan, yaitu firman pengajaran yang benar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada umat Tuhan sidang jemaat dengan setia, dengan terus-menerus, berkesinambungan, teratur, dan juga diulang-ulang, ya, supaya menjadi makanan bagi sidang jemaat, sehingga sidang jemaat bisa bertumbuh ke arah keselamatan. Ini bertumbuh ke arah keselamatan. Ini suara gembala, firman penggembalaan. Setelah itu ada tongkat gembala menuntun. Nah, jadi ini suara gembala, yaitu firman penggembalaan dan tongkat penggembalaan. Nah, ini yang kedua, ya, pengertian membangun rumah rohani. Yang pertama, Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Yang kedua, Yesus sebagai gembala. Ini. Yang ketiga, Ulangan 33 ayat 4. Ulangan 33 ayat yang keempat. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik. Ulangan 32 ayat 4, maaf. 32 ayat 4. 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ini. Jadi yang ketiga, yaitu Yesus yang pekerjaannya sempurna, yaitu Yesus sebagai raja segala raja dan mempelai pria sorga. Ini yang ketiga. Prakteknya apa? Prakteknya, ya, kalau kita punya Yesus, ya, kita punya dasar Yesus sebagai raja segala raja dan juga mempelai pria sorga, maka kita akan mengalami penyucian dobel. Ya, penyucian dobel, yaitu dengan air, ya, baptisan air dan juga firman, yaitu air hujan firman pengajaran yang benar. Ya, air hujan firman pengajaran yang benar. Ini. Itulah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, coba ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2 pasal 32. Di situ dikatakan, "Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai di atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuhan." Ini, ya, hujan, air hujan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Apa yang disucikan secara dobel? Ya, apa yang disucikan secara dobel? Ya, ini. Kita harus tahu. Ya, karena di sini kita mengalami penyucian secara dobel. Apa yang disucikan? Kita baca Imamat 14. Imamat 14 ayat 8 dan 9. Imamat pasal 14 ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dikatakan, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka yang menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi
harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu yang harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Ini, ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah penyakit kusta. Ya, kalau kita baca nanti di pasal yang ke-13 itu dalam perikop itu sampai 14, ya. Itu penyakit kusta. Ini. Jadi yang disucikan, ya, yang disucikan secara double yaitu penyakit kusta. Ya, penyakit kusta. Kalau orang kusta dimandikan 1 kali, ya, di situ tadi dikatakan orang kusta dimandikan 1 kali, ia sudah tahir. Tetapi belum boleh masuk. Ya, belum boleh masuk. Ya, coba ayat 8 tadi dikatakan, ya, orang-orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir, ya, menjadi tahir. 1 kali dimandikan sudah tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari. Ya, ini belum bisa masuk. Ya, belum bisa masuk. Ini, ya, belum bisa masuk ke rumahnya sendiri. Ya, kemah itu sama dengan rumahnya sendiri. Ini karena itu apa? Di ayat 9, ya, setelah 7 hari, di situ dikatakan pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu yang harus dicukur. Pakaian juga dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Jadi harus dimandikan kembali. Sama dengan kehidupan kita. Kita untuk mengalami penyucian tidak cukup 1 kali mendengar firman Tuhan. Harus diulang-ulang. Hari ini kita mendengar, nanti pertemuan ibadah berikutnya kita mendengar lagi firman yang diulang untuk menyucikan, sehingga kita mantap dalam penyucian. Dimandikan kembali. Ini, dimandikan kembali. Mari. Ya. Kalau 1 kali memang sudah tahir. Tetapi belum bisa masuk ke kemahnya sendiri, ke rumahnya sendiri. Sebab itu harus dimandikan lagi. Jadi penyucian double oleh air dan firman itu adalah untuk penyucian kusta. Ya, untuk penyucian kusta. Apa itu kusta? Kusta artinya itu yang pertama dosa kenajisan. Ya, dosa kenajisan. Di mana orang sakit kusta, ya, orang sakit kusta kalau ada orang lewat, ya, berteriak najis, najis. Coba Imamat 13 sampai 14 itu bisa dibaca itu. Ya, bisa dibaca. Kita tidak usah baca, nanti baca, ya. Kalau orang berteriak najis, najis, ini kalau orang kusta najis, najis. Berteriak seperti itu. Ya. Mati. Ini. Jadi dosa kenajisan. Jadi kalau ada orang yang sakit kusta, ya, ada orang sakit kusta, kemudian ada orang lewat, kalau dilihat dibilang najis, najis, berteriak najis, najis. Ini dosa kenajisan. Ya, dosa kenajisan. Yang kedua, ya, kusta artinya kebenaran sendiri. Ya, kebenaran sendiri. Ya, itu sama istilah putih tapi kusta. Putih tapi kusta. Ya. Ini. Mari kebenaran sendiri. Yang kebenaran sendiri sama dengan kebenaran di luar Alkitab. Ini pertama. Kebenaran di luar Alkitab. Ini hati-hati. Ini bahaya kalau dikatakan kebenaran di luar Alkitab ini, kita harus waspada. Kenapa? Kalau semua orang mengatakan benar tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itulah kebenaran diri sendiri. Ya, kebenaran diri sendiri. Mari. Contoh seperti Saul. Di mana Samuel, ya, lewat firman Tuhan harus menunggu Samuel dulu mempersembahkan korban baru mereka berperang. Tetapi karena Samuel terlalu lama, Saul dengan kebenaran diri sendiri, keberaniannya mempersembahkan korban, tapi semua di hadapan Tuhan salah.
Ya, kelihatan benar ini ibadah mempersembahkan korban, tetapi tidak taat. Ini, maka ini adalah kebenaran diri sendiri. Seperti Saul. Mari kebenaran diri sendiri. Ya, kembali lagi melihat pada zaman Adam dan Hawa. Sudah jatuh dalam dosa, saat Tuhan bertanya, menyalahkan orang lain. Hati-hati. Ini kebenaran di sini juga itu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Juga menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan firman pengajaran yang benar. Mari. Ini arti kusta yang kedua, kebenaran diri sendiri. Yang ketiga, kusta itu adalah dosa dusta. Ini dosa dusta. Ya. Ini kita lihat seperti Naaman. Naaman disembuhkan oleh Nabi, ya, oleh Nabi, lalu pulang. Ya. Di mana saat itu Naaman mau memberi sesuatu kepada Nabi itu, tetapi Nabi itu tidak mau. Ya, Nabi itu tidak mau. Setelah itu Naaman pulang. Ya, Naaman pulang. Tetapi di tengah jalan Gehazi mengejar. Ya, Gehazi mengejar ini anak buah dari Nabi itu. Ya, Gehazi mengejar. Ya, mengejar Naaman. Di situ Gehazi mulai berdusta. Dan ia menerima dari Naaman yang harusnya diterima oleh Nabi, karena ditolak, Gehazi yang pergi dengan dusta. Ya, ini, ya, dusta. Setelah Gehazi pulang, ditanya oleh Nabi itu. Ya, ditanya oleh Nabi. Ya, saat ditanya di situ Gehazi berdusta lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi itu berkata, kamu punya semuanya, tetapi kusta Naaman melekat padamu. Ya, kusta Naaman melekat padamu. Jadi kusta itu sama dengan dusta. Dan ini merupakan penyakit yang melekat. Hati-hati. Penyakit yang melekat. Ini. Sebab itu kita mohon, jangan sampai penyakit kusta ini ada dalam kehidupan kita. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong sampai kita disucikan dari dusta. Jangan sampai kita salah dalam kata-kata. Ini supaya kehidupan kita mengalami kesempurnaan. Kita sempurna seperti Tuhan. Ini sempurna seperti Tuhan. Hanya menyembah Tuhan dengan kata haleluya di awan-awan yang permai sampai saat Tuhan datang. Itu hanya menyembah Tuhan dengan kata haleluya sampai saat Tuhan datang kembali. Kita mengalami pertemuan sampai sempurna. Kita juga bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai selama-lamanya. Oleh sebab itu mari, siapa kita di hadapan Tuhan, kita terima pedang firman Tuhan. Ya, kita terima pedang firman Tuhan. Kalau kita terima pedang firman Tuhan, maka kita disucikan. Kita juga dipakai di dalam pembangunan rumah rohani tubuh Kristus. Kita juga tak dengar-dengaran. Setelah itu kemudian kita diberi dasar yang benar, diberi dasar yang kuat. Mari, ya, ini kita diberikan dasar yang kuat. Itulah Yesus sebagai juru selamat. Ya, Yesus sebagai juru selamat, kita hidup benar dan kita menerima doa. Yesus sebagai gembala, mari. Kalau Yesus sebagai gembala, mari, sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh. Kemudian juga Yesus sebagai raja dan mempelai, kita tidak akan salah dalam perkataan. Ya, dalam Yakobus 3 ayat 2, tidak salah dalam perkataan ini. Sehingga saat kita memiliki dasar yang kuat ini, Yesus sebagai juru selamat, gembala dan raja dan mempelai, maka kita akan terangkat di awan-awan yang permai. Kita menyembah Tuhan dengan kata haleluya untuk menyambut kedatangannya kedua kali. Inilah mesbah yang indah di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mesbah yang indah, doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan yang berkenan, sehingga kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu mari, hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, apapun persoalan kita, seperti sehelai rambut, tetapi kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan.
Karena kita memiliki dasar yang kuat, maka Tuhan menyelesaikan segala persoalan kita. Dia yang membuat semua baik, indah, dan berhasil pada waktunya, sampai sempurna seperti Dia. Inilah firman Tuhan. Mari, biarlah lewat firman ada menolong kita, dan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita semua. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan satu pujian haleluya 12 kali. hanya menyembah-Mu Yesus, hanya menyembah-Mu. Sebab Engkau adalah dasar yang kuat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tanpa dasar yang kuat, kami akan tergoncangkan, akan gampang jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Tetapi kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di saat malam hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu, untuk kembali mengingatkan supaya kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan memiliki dasar yang kuat, untuk kami bisa menghadapi setiap goncangan yang berusaha menghancurkan kehidupan kami anak-anak. Sebab itu kami meletakkan Engkau sebagai dasar dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami. Dan kami percaya, jika Engkau sebagai dasar di dalam kehidupan kami Tuhan,
Maka apapun persoalan, masalah, goncangan yang berusaha mengguncang kehidupan kami, kami akan bertahan sampai garis akhir hidup kami, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Engkau tetapkan firman-Mu Tuhan, untuk terus menuntun, menopang, memberkati kami, sehingga lewat firman Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami, menyucikan, membaharui, mengubahkan, sampai kami sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, di mana tubuh-Mu yang dihancurkan dan darah-Mu yang dicurahkan, yang di dalamnya ada uluran tangan Tuhan untuk terus memberkati, memelihara kami, menopang kami, menolong kami. Dan biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu, bukan berkat atas perjamuan ini, sehingga kehidupan kami anak-anak-Mu yang menerima, baik yang melayani, kami juga merasakan uluran tangan Tuhan untuk terus menjaga, melindungi, memberkati, sampai kedatangan kembali kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih dan doa kami Tuhan, dan kami sambut perjamuan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, haleluya, 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 Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Roti merupakan tubuh Kristus yang dipecahkan untuk menolong kehidupan kita anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus sampai kemuliaannya dilimpahkan bagi kehidupan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat anggur, darahnya lebih tinggi dari kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik bagi kami, yang sudah menjaga, menyertai Bapa, sehingga sampai saat ini Tuhan kami belum merasakan menikmati berkat firman. Kami juga menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk terus menyucikan kami, membaharui, mengubahkan, sampai kami sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan yang Kau persiapkan untuk menanti menyongsong kedatangan kembali kedua kali di anak yang permai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami terus,
untuk selalu menjaga, menyertai, memberkati kami. Karena tanpa tuntunan dan juga tanpa kasih Allah, tanpa bimbingan-Mu Tuhan, lewat pengurapan Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Karena kami masih banyak ditandai kelemahan, kekurangan, baik dosa, cacat Tuhan. Tetapi lewat kuasa korban Kristus, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau juga berjuang supaya kami tetap dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sampai kami bisa masuk ke kota Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kehidupan kami, baik di rumah tangga kami Tuhan yang jasmani, supaya tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati sampai kami boleh masuk di dalam pesta perjamuan kayu domba, bertemu dengan Engkau di dalam kota Yerusalem baru, kerajaan surga Tuhan. Demikian juga berkati kehidupan kami di dalam pelayanan, biarlah Engkau pakai sesuai kehendak Tuhan dengan pengurapan Roh Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, biarlah hikmat surgawi menyertai membimbing. Demikian juga Tuhan pergumulan dalam pelayanan, biarlah Engkau buka jalan Tuhan, bukakan firman-Mu bagi kehidupan kami sesuai kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiba ada Engkau hadir menggembalakan kami, bukakan firman-Mu sesuai kebutuhan kami Tuhan. Pergumulan kami juga Tuhan, tolong buka jalan Tuhan, bukakan firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, baik orang tua, saudara, keponakan, demikian juga Tuhan yang terkesan terbesar. Tuhan memelihara, memberkati. Ini kau rumah tangga usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terutama dalam pelayanan, satukan keluarga kami di dalam firman pengajaran benar. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan Engkau tolong, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan bukakan firman-Mu. Ya Bapak yang sudah bekerja, Tuhan tetap menyertai, biarlah roh takut akan Engkau ada. Yang masih dalam dunia pendidikan, yang masih sekolah, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas, kami menyerahkan semua kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai, akal budi pengertian Tuhan tanamkan dalam hati mereka, terutama takut akan Tuhan, bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman dalam urapan Roh Kudus-Mu yang dari surga. Pergumulan mereka juga Tuhan, tolong buka jalan Tuhan, bukakan firman-Mu. Berdoa tuh bangsa negara kami juga Tuhan, di tengah situasi demokrasi politik saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan ketenangan, kedamaian, sehingga kehidupan kami aman, tenang, dan damai, terutama untuk seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya, bebas beribadah, muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang percayakan di tengah nikah kami Tuhan, biarlah hikmat menyertai kehidupan mereka, pertumbuhan mereka dalam tangan-Mu, terutama takut akan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Demikian juga Tuhan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di negara kami Tuhan, biarlah semua dalam perlindungan di dalam naungan sayap-Mu ya Bapa. Dan segala kuasa pekerja setan yang berusaha mengganggu kehidupan nikah kami, demikian juga pergumulan-pergumulan kami, kesehatan kami, keluarga kami, bangsa negara ini Tuhan, ketenangan, keamanan bangsa ini, kami sehati menserahkan semuanya, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa persetan pergi keluar dari Yesus yang berkuasa, menutup bungkus, menjaga, melindungi, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga seluruh kehidupan kami Bapa, tetap sehat, kuat, panjang umur, sampai Engkau datang kembali kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat, damai, sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai, membimbing mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat menyertai kehidupan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Matikan. Bisa tapi begini semua.